Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transportasi berkelanjutan. Nama saya Farhan Nur Rahman, NRP 22 dan ini anggota kelompok 2 lainnya. Nama saya Sultan Fadil, NRP 22-2019-102. Nama saya Muhammad Zulfan Ferdias, NRP 22-2019-128. Nama saya Encun Muhdianto, NRP 22-2019-119. Perkenalkan, saya Ika Pamel Alamsah, NRP 22-2019-155. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih transportasi berkelanjutan itu. Menurut anisamawanah.wordpress.com, jadi istilah transportasi berkelanjutan sendiri berkembang sejalan dengan munculnya terminologi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development United Nations. Secara khusus, transportasi berkelanjutan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini. Pada tahun 1964, OECD juga mengeluarkan definisi mengenai Sustainable Transportation, yakni suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terus, kenapa sih transportasi itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini? Beberapa tahun belakangan ini, sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar konsumsi energi di perkotaan, yakni sebesar 23% dari emisi CO2 yang dihitung secara global pada tahun 2007. Adanya peningkatan kebutuhan transportasi memberikan dampak bagi pengeluaran emisi, kecuali ada langkah-langkah kebijakan yang tepat diperkenalkan. Transportasi yang tidak berkelanjutan atau tanpa pengaturan khusus dapat menyebabkan polusi udara, kebisingan, kecelakaan, dan efek samping negatif lainnya. Efek ini sangat relevan di daerah perkotaan, di mana saat ini sekitar 50% dari populasi dunia dari 6,9 miliar orang hidup di kota-kota. Hal ini akan meningkat menjadi hampir 70% pada tahun 2050. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu ada upaya untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan keamanan energi. Dalam menciptakan transportasi yang berkelanjutan, harus memperhatikan berbagai indikator yang ada agar bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Apa saja indikator-indikator tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi, apa sih indikator tersebut? Pada tahun 2007, menurut BILA, indikator transportasi berkelanjutan 9, yaitu 1. Keamanan perjalanan bagi pengemudi dan penumpang. 2. Penggunaan energi oleh moda transportasi. 3. Emisi CO2 oleh moda transportasi. 4. Pengaruh transportasi terhadap lingkungan sekitar. 5. Kesenangan dan kenyamanan menggunakan moda transportasi. 6. Emisi dari bahan beracun dan bahan kimia berbahaya serta polusi udara dikarenakan penggunaan moda transportasi. Yang ketujuh, guna lahan bagi moda transportasi seperti lahan parkir dan lain-lainnya. Yang kedelapan, gangguan terhadap wilayah alami oleh moda transportasi atau infrastruktur lainnya. Yang kesembilan, polusi suara oleh moda transportasi. Lalu, apakah di Indonesia sudah melakukan transportasi berkelanjutan? Dilansir dari situs kompasiana.com pada tahun 2015, transportasi menjadi salah satu masalah strategis di Indonesia. Permasalahan transportasi di Indonesia tidak terbatas pada alat transportasi atau antar pulau dan antar daerah, tapi juga transportasi dalam kota. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan yang juga merupakan pusat perekonomian. Sedikit saja terjadi pengabaian dan kelalaian pada sektor ini, ekonomi bisa tumbang, lalu lintas menjadi ruwet, serta kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat menjadi terancam. Kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 28,1 triliun per tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Iskandar Abu Bakar. Di tahun 2017, dilansir dari situs bebhub.go.id, pemerintah pusat terus memberikan dorongan dan fokus dalam pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Hari ini saya senang sekali karena ada suatu inisiasi yang baik untuk membuat suatu indeks mengenai transportasi yang berkelanjutan. Kerjasama antara Indonesia, Kemenhub, dan BPTJ dengan UN Escape, jelas Menteri Perhubungan Budaya Karya Sumadi. Usai membuka acara pertemuan regional United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Lalu, apakah Indonesia berhasil mewujudkan transportasi berkelanjutan tersebut? Hal itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini, saya akan melanjutkan topik dari teman saya. Indonesia terus berusaha untuk melakukan transportasi berkelanjutan di tahun 2014. Indonesia membangun MRT untuk melakukan transportasi berkelanjutan, dan pada 24 Maret 2019, akhirnya pembangunan itu selesai dan diresmikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Hari ini, sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta, fase pertama. Kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya yang diadakan di Bundaran HI. Pembangunan MRT nanti akan dilanjutkan ke fase kedua yang akan dilaksanakan pada Maret 2020. Kesabaran setelah 5 tahun itu membuahkan hasil yang baik karena Indonesia mendapatkan penganugerahan Honorable Mention di Malam Penganugerahan Sustainable Transportation Award 2020. Pencapaian Jakarta dalam menciptakan sistem transportasi berkelanjutan telah memberikan banyak perubahan positif, seperti kenaikan jumlah penumpang Transjakarta yang dinilai fasilitas dan keberhasilannya mengintegrasikan sistem BRT dengan layanan MRT. Penghargaan ini akan menjadi motivasi lebih bagi Jakarta untuk semakin mengembangkan sistem transportasi terintegrasi agar Jakarta menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali warganya, ungkap Sekda Sri Hayati. Nah, apa sih MRT itu? Jadi, MRT itu singkatan Mass Rapid Transport, adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Layanan MRT ini diberi nama Ratangga. Kata Ratangga merupakan kata bahasa Jawa kuno yang berarti kendaraan beroda atau kereta. Berapa sih biayanya pembangunan MRT itu? Ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan topik dari teman saya. Jadi, biaya pembangunan MRT mencapai 16 triliun rupiah. Yaitu dari pemerintahan pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pinjaman dari Japan International Comparison Agency. Nah, di mana untuk mencapai kehadiran MRT Jakarta, tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur transportasi, namun juga untuk mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat, sesuai dengan visi yang diusung oleh pemerintah, yaitu menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan. Nah, apa sih manfaat MRT bagi Indonesia? Dilansir dari acceleran.com.id, ada 5 manfaat MRT. Nah, yang pertama, MRT memberikan kemudahan. Dengan adanya transportasi massal yang baru di Indonesia, tentunya MRT diharapkan dapat menjadi moda transportasi baru untuk masyarakat ibu kota dan dapat mengalihkan mereka yang menggunakan kendaraan pribadinya ke MRT. Karena itu, adanya MRT juga diharapkan akan mengurangi tingkat kemacetan ibu kota. Yang kedua, menciptakan banyak lapangan kerja. Pembangunan MRT juga dapat menciptakan lapangan kerja, karena selama pembangunan MRT fase 1 lalu, setidaknya menciptakan kurang lebih 40.000 lapangan pekerjaan. Artinya, ini juga membuat banyak kesempatan bagi para pencari kerja dalam proyek ini. Yang ketiga, membuat kawasan menjadi lebih berkembang. MRT sebagai infrastruktur yang baru juga tentu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk mereka yang baru datang dari luar Jakarta untuk sekedar mencoba infrastruktur baru di ibu kota. Yang keempat, mengurangi polusi. Setelah pembangunan MRT selesai, banyak masyarakat yang merasa puas dengan dibangunnya transportasi yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan MRT sebagai moda transportasinya, tentu akan mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan pribadi. Yang kelima, investasi untuk masa depan Indonesia. MRT merupakan investasi berharga bagi Indonesia. Dengan memiliki moda transportasi seperti MRT, secara tidak langsung, pemerintahan sudah melakukan investasi dalam mendukung mobilitas masyarakat ibu kota yang begitu cepat. Nah, MRT itu termasuk Sustainable Development Goals apa sih?
Nah, terus apa sih itu Sustainable Development Goals? Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan topik dari teman saya. Jadi, apa itu SDGs? Dilansir dari kompasiana.com, SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs itu ada 17 goals yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, dan menurut kuliah transportasi.wordpress.com, transportasi berkelanjutan termasuk ke dalam 3 aspek. 1. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terdapat 3 poin. 1. Konsep jangka panjang keberlanjutan pemeliharaan fasilitas transport. 2. Konsep menjaga keawetan aset transport akibat beban berlebih. 3. Pengembangan transport network yang ambisius atau inefisien. 2. Aspek lingkungan. Di dalam aspek lingkungan terdapat 3 poin. Pertama, redefinisi sistem transportasi hemat energi ditinjau dari teknologi mesin gerak atau sisi operasi multimoda. Kedua, perlu pengujian kendaraan mesin optimal hemat energi. Ketiga, dukungan untuk transportasi nir-energi dan nir-polusi. 3. Aspek sosial. Di dalam aspek sosial terdapat 3 poin. Pertama, transport untuk mengentaskan kemiskinan dari diri kita sendiri. Kedua, layanan transport ke tempat kerja harus terjangkau. Ketiga, perencanaan transportasi meliputi prasarana jalan dan sarana kendaraannya dengan terpadu. Jadi, kesimpulannya, transportasi berkelanjutan itu sangat penting untuk kita semua supaya tidak menambah polusi di sekitar kita atau menyebabkan penyakit bagi manusia, dan akan mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan di sekitar kita. Nah, jadi itulah vlog dari kelompok 2 tentang transportasi berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan Ferdias, NRP 1. Saya Ucun Muhdianto. Kamu udah tahu kan apa itu transportasi berkelanjutan? Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kelanjutan. Dan pada 24 Maret si Sultan nelpon.